Gimana kalau ada orang-orang yang ngalamin kutukan dari zaman Mesir kuno? Halo guys, balik lagi bareng gue Ardian dan selamat datang di Storytime with Ardian. Jadi kali ini gue mau ngebahas tentang misteri kematian salah satu arkeolog yang nemuin makam Raja Tutankhamun. Dan itu tuh dikatakan sebagai kutukan Mesir kuno, men. Sebelum gue lanjut ke pembahasannya, jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe buat berlangganan. Oke, kita langsung aja ke pembahasannya, men. Men, kutukan mumi Mesir kuno tuh emang udah ada di Eropa seenggaknya sejak 100 tahun yang lalu. Dan ini tuh diperkuat ketika ada arkeolog Inggris yang bernama Howard Carter melakukan pencarian makam Firaun Tutankhamun selama kurang lebih 15 tahun, men. Hingga akhirnya dia tuh nemuin makam Tutankhamun pada tahun 1922. Dan makam ini pun sebelumnya emang gak pernah disentuh sama siapapun. Makam tersebut ada di lembah para raja dekat kota Luxor di Mesir. Dan ini tuh masih dianggap sebagai harta karun arkeologi sampai saat ini. Nah men, di balik penemuan ini tuh emang ada harga yang harus ditebus. Pada hari ketika dia membuka makam itu, ada seekor ular yang langsung menyergap dan membunuh burung kenarinya. Kemudian itu tuh dianggap sebagai peringatan dari roh raja untuk tidak lagi mengganggu privasi makamnya. Tutankhamun sendiri tuh emang bukanlah raja yang utama, men. Jadi dia tuh anak laki-laki berusia 9 tahun dan dia tuh tidak memerintah kerajaan baru selama lebih dari 10 tahun. Kematian Raja Tutankhamun yang dini itu tuh secara nggak langsung ngehapus keberadaannya dari ingatan Mesir. Dan ini tuh jadi salah satu faktor kenapa makamnya tuh nggak dijarah kayak makam raja-raja yang lain. Namun, setelah penemuan makam tersebut oleh misi Howard Carter yang didanai oleh Lord Carnarvon, Firaun Tutankhamun menjadi pusat perhatian para arkeolog dari semua sisi. Mereka masih berusaha tuh nemuin lebih banyak lagi rahasia tentang Raja Firaun satu ini. Setelah burungnya mati, Carter mencetuskan ide tentang kutukan mumi. Ini tuh nunjukin bahwa siapapun yang mengganggu mumi Firaun akan dikutuk. Idenya kemudian menyebar luas dan semakin menjadi-jadi, terutama ketika sejumlah orang yang terkait dengan makam itu tuh meninggal dunia, men. Dari kutukan mumi berubah menjadi kutukan Tutankhamun. Carter memang selamat tuh dari kutukan Firaun Tutankhamun, tetapi rekannya, Lord Carnarvon, yang hadir pada saat makam Raja Firaun ditemukan, itu tuh meninggal beberapa bulan kemudian pada tanggal 5 April 1923 di sebuah rumah sakit di Kairo. Dalam laporan The New York Times, pada saat itu disebutkan bahwa penyebab kematiannya adalah pneumonia. Penyebabnya itu adalah gigitan serangga berbisa yang meninggalkan butiran di wajahnya. Dan itu tuh dijilat saat Lord Carnarvon lagi bercukur. Beberapa jam setelah kematiannya, anjingnya Susie mati di rumahnya di daerah Inggris di Hampshire. Obituari Lord Carnarvon di surat kabar Amerika mencatat seperti ini. Ada pembicaraan tentang kutukan yang ditempatkan oleh mantra rahasia oleh orang Mesir kuno pada siapa saja yang mengganggu tidur Firaun, bahkan sebelum berani Tuan jatuh sakit. Sehari setelah kematian Carnarvon, surat kabar tersebut mengutip Sir Arthur Conan Doyle, spiritualis dan pencipta Sherlock Holmes, yang mengatakan bahwa roh ganas mungkin telah menyebabkan penyakit fatal pada Lord Carnarvon. Desas-desus mulai muncul nih, men. Nyebar makin luas, muncul keyakinan kutukan Tutankhamun tidak hanya mempengaruhi Lord Carnarvon dan anjingnya, tetapi itu tuh juga mempengaruhi orang lain yang memasuki makam Tutankhamun. Menurut situs America All Those Interesting, salah satu dari mereka meninggal dunia pada usia 35 tahun akibat gagal ginjal. Sedangkan yang lain karena kebakaran. Dan yang ketiga, gantung diri karena takut kutukan Tutankhamun akan menghantuinya. Menurut Jastor, kematian terkait kutukan Firaun Tutankhamun sebagian besar disebabkan oleh pneumonia. Sebulan setelah kematian Lord Carnarvon, pemodal Amerika George J. Gould yang mengunjungi makam Tutankhamun beberapa bulan sebelumnya juga meninggal dunia, men. Hal lain yang memperkuat teori kutukan Tutankhamun adalah fakta bahwa Richard Bradle, sekretaris Howard Carter, meninggal pada tahun 1929. Berbagai laporan tuh nunjukin bahwa dia adalah orang yang memenuhi syarat atau keinginan yang meninggal terkait dengan segelintir makam.
Sebelumnya, seseorang bernama Philip Livingstone Poe juga terjangkit pneumonia beberapa bulan setelah dia mengunjungi makam Tutankhamun pada tahun 1923. Penyakitnya tuh jadi berita utama saat itu dan dikaitkan dengan kutukan mumi, meskipun dia tidak mati dan hidup selama 47 tahun. Nah men, secara keseluruhan, jumlah kematian yang disebabkan oleh kutukan tersebut dilansir dari berita kabar internasional itu tuh udah kurang lebih dari 20 orang. Mereka tuh adalah para pengunjung makam Tutankhamun dan kerabat para ekskavatornya. Terlepas dari selera media barat yang menyebarkan ide kutukan Tutankhamun, jarang surat kabar yang memuat kisah lain saat membicarakan kutukan tersebut. Kisah yang dimaksud tuh adalah kasus Ali Bey Kamel Fahmi, yang menurut berbagai laporan itu tuh ngunjungin makam Tutankhamun. Kemudian, pada tahun 1923, istri Ali Bey menembak dan membunuh di Hotel Savoy di London. Dalam kejahatan yang dianggap sebagai kejahatan pertama pada saat itu, terutama karena istrinya adalah orang Prancis, dia kemudian dibebaskan setelah pengadilan yang sensasional, diikuti oleh opini publik Mesir dan Prancis. Ali Bey Kamel Fahmi itu kaya, sedangkan pekerja Mesir yang berkontribusi pada makam Tutankhamun itu tuh miskin. Kebanyakan dari mereka gak ada dalam catatan dalam memoir Carter, dan mereka tuh jarang disebutin di media. Oleh karena itu, seperti dilansir dari Arab Post, sulit untuk mengetahui bagaimana debu dan pemanggilan puing-puing berusia ribuan tahun yang mempengaruhi kesehatan mereka hingga berakhir pada kematian. Seiring berjalannya waktu nih men, teori lain mulai menyebar tentang fakta bahwa para ekskavator dan pengunjung makam Tutankhamun meninggal bukan karena kutukan mumi. Beberapa sarjana bertanya-tanya tuh, apakah emang ada sesuatu yang mematikan di makam Tutankhamun seperti jamur? Dalam jurnal media The Lancet, Dr. Sharif Al-Tawil dan Tarek Al-Tawil menerbitkan sebuah artikel pada tahun 2003 yang menyatakan bahwa Aspergillus, jamur biasa, mungkin telah menyebabkan penyakit pada Lord Carnarvon. Dalam laporan tersebut, kedua dokter tersebut menunjukkan kemungkinan diagnosis penyakit medis terhadap Lord Carnarvon itu salah diagnosis, yaitu antara pneumonia atau jamur Aspergillus. Hal ini terutama karena keduanya menyebabkan batuk dan sesak napas dan dapat menimbulkan bahaya bagi mereka yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Laporan tersebut menyatakan bahwa Lord Carnarvon awalnya datang ke Mesir setelah kecelakaan mobil yang serius pada tahun 1903 yang merusak paru-parunya yang membuatnya sangat rentan terhadap infeksi jamur. Dalam sebuah penelitian tahun 2013, para peneliti dari Universitas Harvard memeriksa noda coklat yang ditemukan di dinding makam Tutankhamun yang berada di dalam saat Carter pertama kali membuka makam tersebut. Analisis ini tuh nemuin bukti adanya jamur dan bakteri di noda tersebut, tetapi nggak aktif dan nggak menimbulin ancaman bagi pengunjung atau penggali makam. Artinya itu tuh nggak dapat dipastiin apakah Aspergillus atau jamur lainnya berkontribusi pada kematian Lord Carnarvon atau lainnya. Namun yang pasti adalah para arkeolog di zaman sekarang memakai sarung tangan dan masker, dan itu tuh kadang pakaian pelindung sekali pakai untuk melindungi diri dari jamur jika mereka ingin menggali barang antik atau memasuki kuburan kuno manapun. Terkait gagasan kutukan Tutankhamun, Frank McClanahan, dokter yang merawat Lord Carnarvon selama sakit di Luxor, ngatain bahwa kematian tersebut hanyalah sebagian kecil dari sebagian besar orang yang mengunjungi makam. Ada arkeolog yang datang dan pergi sepanjang waktu dari seluruh dunia ke makam Tutankhamun. Jika Anda ngumpulin banyak orang dan memeriksanya nantinya, Anda tentu akan menemukan persentase tertentu kematian di antara mereka, kata Frank McClanahan dalam sebuah wawancara pada tahun 1972. Nah men, mungkin segitu aja pembahasan tentang Raja Tutankhamun dan orang yang meninggal akibat nemuin makam raja tersebut. Itu masih menjadi misteri apa emang benar kutukan Mesir kuno tuh ada atau karena virus atau bakteri yang nempel di sekitar makam tersebut. Makasih buat kalian yang udah nonton, jangan lupa like, comment, sama subscribe buat berlangganan. See you for watching, thank you, the next video.